Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Well To Do sekalian. Apa kabar kalian sahabat? Kali ini Well To Do akan berkendara sambil ngevlog sahabat sekalian. Kali ini rute kita adalah dari Kecamatan Selimum menuju ke Sare, Kecamatan Lembah Selawah, Aceh Besar. Kita mulai dari depan Masjid Selimum ini. Kita akan menyusuri jalan utama Banda Aceh Medan. Kita mulai dari Kecamatan Selimum menuju ke Sare, dan kita akan berhenti nanti di perbatasan Kabupaten Aceh Besar dan Pidi. Semoga perjalanan ini lancar ya sahabat. Yuk ikuti terus. Sahabat Well To Do, pagi menjelang siang ini Well To Do sedang dalam perjalanan menuju Sare, Aceh Besar. Dari Selimum ke Sare kira-kira 38 atau 40 km. Dan kita akan menikmati indahnya pemandangan jalur Lembah Selawah hingga Sare. Sahabat Well To Do, kita sekarang sudah menuju Cot Sertoh. Di depan kita ada kawasan Cot Sertoh atau Cot 100. Tempat ini adalah tempat yang cukup tinggi dan di sampingnya ada lembah persawahan. Dan di sini banyak masyarakat setempat menjajakan minuman kelapa muda, air tebu, hijau atau air nira, dan juga aneka kue khas daerah. Kedai-kedai di kanan kiri kita ini menjajakan minuman dan kue-kue sejenis. Sahabat Well To Do, tiba-tiba cuaca berubah mendung dan mulai rintik-rintik hujan. Di depan tampak Gunung Selawah yang diselimuti awan. Awalnya pas kita berangkat cuaca cerah, namun di sini tiba-tiba berubah mendung dan gerimis. Yuk ikuti terus perjalanan ini. Perjalanan menuju Sare akan menembus hutan Lembah Selawah dengan jalan yang naik turun dan berbelok-belok. Setelah melewati Selimum, Kampung Buga, Cot 100, selanjutnya nanti kita akan ketemu dengan Kampung Ibu. Di sini gerimisnya mulai bertambah. Sebentar lagi nampaknya akan turun hujan. Sahabat Well To Do sekalian, kita sebentar lagi akan melewati Kampung Ibu. Nah, disinilah Kampung Ibu, Kecamatan Selimum. Di sebelah kiri kita ini adalah SD Negeri Ibu. Dan di samping kanan sana ada semacam pabrik ayam, entah penetasan ayam atau penggemukan ayam pedaging. Saat ini cuacanya mulai hujan sahabat. Dan itu tampak Gunung Selawah mulai mendung dan berkabut. Tampak dari sini. Jika hujannya cukup lebat, kita akan berhenti dulu. Hari ini kita kurang beruntung sahabat Well To Do. Tadi cerah, baru berjalan sekitar 3 km, sekarang hujan. Hujan mulai lebat. Nah, kita istirahat dulu di sini sahabat, di pom bensin ya.
Tuh di depan ada tempat kosong, kita bisa berhenti di sini. Sahabat well to do sekalian, sekarang kita beristirahat dulu di dekat galon minyak. Karena tak diduga tiba-tiba turun hujan. Yang ada di depan kita ini adalah jalur utama Banda Aceh Medan. Kira-kira di kilometer 48 atau 50. Di sini banyak mobil-mobil besar. Hujannya tambah deras, sahabat. Kita harus bersabar. Alhamdulillah sahabat well to do, hujan sudah berhenti. Semoga di depan tidak ada hujan lagi. Jalan tampak basah dan tentunya juga licin sahabat. Hujan di tempat ini sudah berhenti. Kita tidak tahu di depan nantinya bagaimana. Sahabat well to do, sekarang kita masih berada di kawasan Selimum. Ini sekarang kita di kawasan Desa Alurindang. Sebentar lagi di depan sana ada Pondok Modern Gontor, Pondok Modern Darul Amin atau Gontor 10. Sekarang berganti menjadi 8. Sahabat well to do sekalian, perjalanan kali ini terasa cukup sejuk karena baru saja berhenti hujan. Apalagi nanti di daerah Sare, suasananya bila mendung pasti tambah sejuk dan cenderung dingin. Kita menikmati sejuknya udara siang hari ini. Pemandangan di kanan kiri banyak pepohonan yang menghijau dan basah oleh hujan. Sebentar lagi di depan sana ada papan nama Pondok Modern Gontor 8 Darul Amin. Ini merupakan pondok cabang yang ada di Aceh, cabang dari Pondok Modern Gontor 1 yang ada di Ponorogo, Jawa Timur. Nah ini sahabat, di bawah pohon trembesi ini ada tulisan Kapus Gontor 8 Selimum Aceh Besar. Kalau dari arah Banda Aceh letaknya ada di sebelah kanan jalan. Sahabat well to do, tampak di depan kita Gunung Selawah yang diselimuti awan mendung. Dan hujan masih rintik-rintik gerimis kecil. Dan kita sekarang sudah memasuki kawasan kampung Desa Teladan. Ya, ini adalah kawasan Desa Teladan. Pemandangannya cukup indah dan udaranya sejuk sahabat. Kita harus hati-hati karena jalan cukup licin habis diguyur hujan. Apalagi nanti kalau ada genangan air. Bisa saja kita terkena cipratan air dari mobil yang berpapasan. Sahabat sekalian, sebentar lagi di depan kita ada pintu masuk jalan tol. Tol Sibanceh, seksi Selimum. Di pintu masuk ini bisa langsung menuju ke arah Kota Janto sana. Terus dilanjutkan ke Indrapuri dan Blang Bintang. Sementara dari sini yang ke arah Sigli belum difungsikan karena belum tersambung.
Nah, ini ada gapura masuk menuju Desa Teladan. Di depan ini ada Adi Beton, sebuah perusahaan BUMN yang membuat aneka konstruksi beton untuk keperluan jalan tol, konstruksi jembatan-jembatan jalan tol, dan lainnya. Sebentar lagi di depan ada pintu masuk ke jalan tol, satu-satunya tol di Aceh yang akan selesai dan tersambung seluruh seksinya pada tahun 2024. Sahabat sekalian, kita sudah sampai di pintu gerbang tol. Pintu masuk tol menuju ke kota Banda Aceh. Jadi Selimum ke Sigli dibuka, bisa masuk dari sini ke arah Janto, diteruskan ke Indrapuri, Blang Bintang, dan ke Banda Aceh. Suasananya masih mendung dan jalan masih basah oleh air hujan. Di depan sebentar lagi ada jembatan jalan tol. Jalan ini melintasi atas jalan tol. Arus lalu lintas cukup padat, kita harus berhati-hati sahabat. Nah, di sini ada jembatan yang di bawahnya ada jalan tol, dan ini belum lama siap, baru 1 atau 2 bulan ini. Dan tol ke arah Sigli sekali lagi belum tersambung sehingga belum difungsikan. Jadi ini adalah tol yang menuju ke arah Sigli. Di bawah jembatan ini belum tersambung. Tapi di arah sana sudah jalannya sudah siap, tinggal di bawah jembatan ini lagi. Ketika kita melihat ke arah sana arah menuju Medan. Kita akan terus ke sana ke arah Sari. Sementara yang menuju ke arah Janto ada di depan sana. Kita zoom. Nah, ini adalah menuju ke arah Janto. Sementara yang ini jalan utama Medan Banda Aceh, ke depan sana menuju Banda Aceh. Di depan kita bisa melihat indahnya Gunung Selawah. Kita berada di jembatan di atas jalan tol. Lanjut lagi. Sahabat sekalian, kita sekarang sudah memasuki kawasan Desa Lamtamot. Desa Lamtamot, Kecamatan Lembah Selawah. Yang kita lalui ini adalah jalan utama di lintas Sumatera, yaitu Jalan Banda Aceh Medan. Jalannya cukup halus dan mulus. Di kanan kirinya tampak menghijau tanaman serta rerumputan yang tampak begitu segar karena habis diterpa air hujan. Di kawasan Desa Lamtamot ini juga dilalui pembangunan jalan tol Sibanceh. Nah, di
Di atas sana itu proses pembangunan jalan tol ke arah Sigli sedang dalam pengerjaan. Tepat berada di depan Gunung Selawah. Sehingga pastinya pemandangan di jalan tol ini nantinya akan cukup indah dan mempesona. Sahabat Well To Do sekalian, sekarang kita sudah berada di Kecamatan Lembah Selawah. Tepatnya kita berada di Desa Lamtamot. Dan ini di atas kita adalah jembatan jalan tol yang menuju ke arah Sigli. Dan di seksi ini belum diaktifkan karena belum tersambung, sahabat. Masih dalam pengerjaan. Di depan kita tampak Gunung Selawah. Nanti kita akan menuju ke arah sana. Awan dan mendung sudah mulai menyingkir. Semoga tidak hujan kembali. Ini sekarang kita akan naik ke arah Desa Lamtamot. Sahabat sekalian, inilah Desa Lamtamot, Kecamatan Lembah Selawah. Di sini cukup sejuk siang ini. Di sebelah kiri kita ini ada Masjid Kampung Lamtamot dan juga Pasar Lamtamot. Sebentar lagi di depan sana kita akan ketemu dengan Polsek Lamtamot yang berada di tengah persawahan. Dan nanti kita akan terus naik ke arah Gunung Selawah dengan jalan mendaki atau menanjak yang penuh dengan lika-liku. Yuk ikuti terus, sahabat. Nah, ini tampak persawahan di daerah Lembah Selawah. Tampaknya sawah ini barusan dipanen. Ini namanya Gunung Selawah, Selawah Agam kalau nggak salah. Karena ada satu lagi Gunung Selawah Inong yang ada di sebelah sana. Ini sekarang kita sudah sampai di Polsek Lamtamot. Dan tampak di sebelahnya ada beberapa mobil bekas kecelakaan. Oh, no. Polsek Lembah Selawah ini berada di samping sawah yang cukup luas di samping gunung dengan pemandangannya yang cukup indah. Sahabat sekalian, sebentar lagi kita akan mulai jalan yang mendaki dan terus mendaki ke arah Gunung Selawah sana. Dan di depan ini ada sebuah jembatan yang merupakan jembatan paling ujung di Desa Lamtamot. Jembatan terakhir di Desa Lamtamot, dan di sampingnya ini sedang ada semacam pengerjaan galian. Sepertinya untuk pelebaran jalan atau yang lain. Dan di depan itu tampak para pekerja sedang mengerjakan konstruksi besi-besi. Sahabat sekalian, di sini pemandangan di sebelah kiri adalah persawahan yang cukup luas. Tampak persawahan sudah dipanen padinya. Dan dari tengah persawahan ini tampak menjulang tinggi Gunung Selawah. Jalan ini terus mendaki, sahabat. Dan sebentar lagi banyak tikungan-tikungan tajam. Dan mestinya kita harus waspada dan berhati-hati. Apalagi ini jalannya masih basah oleh air hujan. Lalu lintas saat ini cukup lengang.
ada beberapa truk yang terparkir di tepi jalan. Jalan terus mendaki dan cukup mulus untuk dilalui. Dan yang kita sedang lalui ini jalannya cukup lurus, mulus, tapi sebentar lagi akan belok-belok dan mendaki. Sahabat well to do, di depan kita ada sebuah truk yang membawa beban cukup berat, sehingga dengan merayap terus mendaki. Kita harus berhati-hati bila berada di belakangnya. Sebaiknya kita salip saja. Di depan kita ada tikungan tajam yang menanjak sahabat, dan banyak monyet-monyet tampak di sisi kiri dan kanan jalan ini. Monyetnya itu truk tadi yang terus mendaki pelan-pelan. Ini adalah jalur utama Banda Aceh Medan, tepatnya di tanjakan Gunung Selawah. Jalan berkelok-kelok penuh tantangan. Ini sekarang kita sedang berada di jalan yang menanjak dan lurus. Di antara tikungan-tikungan itu ada tikungan yang cukup tajam dan berbahaya, yaitu tikungan Senapit. Dan di situ cukup berbahaya karena cukup sering terjadi kecelakaan. Sahabat sekalian, kalau kita lihat di kanan kiri kita, hutan-hutan sudah mulai berubah fungsi dari hutan lindung menjadi hutan produksi, karena masyarakat setempat menanam palawija di tempat ini, digarap menjadi lahan produksi. Nah, ini yang berada di kanan kita sudah ditebang pohon besarnya dan sedang diolah untuk ditanami tanaman produksi oleh masyarakat. Dulu hutan ini ditanami pohon-pohon pinus, dan itu masih ada yang tersisa seperti yang kita lihat. Di depan masih cukup banyak hutan pinusnya, masih jauh-jauh. Namun kadang kalau kita masuk lebih ke dalam ternyata juga sudah menjadi lahan garap, lahan produksi. Ada sebuah mobil yang mogok sahabat, ditinggalkan oleh pemiliknya. Alhamdulillah matahari sudah bersinar lagi, sehingga cuaca agak hangat. Ini jalan masih menanjak terus sahabat sekalian. Sahabat sekalian, di depan kita di Gunung Selawah ini ada sebuah sekolah polisi atau SPN Lembah Selawah, Sekolah Polisi Negara Lembah Selawah. Ini kita sudah berada di kawasan SPN dan ini adalah pagar sekolah polisi itu. Ini sudah merupakan asrama-asrama polisi atau rumah-rumah polisi. Dan di depan sana ada tulisan SPN Polda Aceh. Sahabat sekalian, posisi SPN berada di sebuah bukit yang cukup tinggi. Matahari sudah bersinar kembali, cuaca cukup hangat. Semoga di depan tidak akan turun hujan lagi. Sahabat sekalian, untuk diketahui jalan tol tidak melalui daerah sini karena ini cukup menanjak tinggi, sehingga daerah tol berada di daerah bawah sana. Di suasana yang mendung dan mulai cerah kembali ini, kita lanjutkan perjalanan sahabat. Jalannya terus mutar-mutar dan menanjak di seputar SPN ini. Ini kita masih di kawasan SPN Lembah Selawah. Tampaknya makin tinggi tanjakannya sahabat. Di depan kita tampak lalu lintas cukup ramai. Kita terus mendaki jalan ini sahabat.
Di sini jalan lurus dan menanjak. Bagi para pengendara yang merasa lelah bisa beristirahat di sini, karena di sebelah kanan ini ada sebuah masjid yang bisa kita gunakan untuk sholat dan beristirahat. Di belakang masjid ini banyak tower telepon seluler yang menjulang tinggi. Memang daerah ini cukup berada di ketinggian, sahabat. Kita masih di kawasan SPN Polda Aceh di Selawah. Dan di depan lagi ini ada Dayah Al-Atiyah. Dayah itu artinya pesantren. Di sini adalah pesantren tahfidz. Pesantren tahfidz ini berada di luar kampung, sehingga ini berada di daerah hutan Selawah. Sahabat sekalian, lalu lintas cukup ramai. Banyak mobil-mobil besar, kita harus berhati-hati. Di sebelah kanan kita adalah sekali lagi Dayah, ada SMP Plus Al-Atiyah, merupakan pesantren yang ada SMP-nya sekaligus tahfidzul Quran. Kita lanjut terus, jalan mendaki terus, sahabat sekalian. Di depan kita ada orang yang naik beca. Gunung Selawah tampak di depan kita, sahabat sekalian. Jalan masih mendaki. Ini di depan kita yang naik becak sepertinya satu keluarga. Di Aceh kendaraan becak ini sangat umum digunakan, baik untuk jarak dekat maupun jarak menengah, baik di desa sampai ke perkotaan, bahkan di kota Banda Aceh. Becak merupakan rakitan sepeda motor yang dimodifikasi menjadi roda 3. Sahabat sekalian, di depan tampak truk yang syarat muatan sehingga berjalan sangat lambat. Ini mobil ini baru saja mau nyalip truk, ternyata dari arah depan ada truk juga. Harus hati-hati sahabat, karena jalan cukup ramai saat ini. Di depan kita sebentar lagi ada jembatan yang jurangnya cukup dalam. Kurangi kecepatan. Nah, ini ada jembatan, sahabat sekalian. Di depan sana nanti ada asrama polisi lagi di Gunung Selawah ini, di tengah hutan pinus. Di sini udara sudah terasa dingin dan menyegarkan, sahabat sekalian. Tanaman dan rerumputan di kanan kiri jalan masih tampak basah oleh air hujan. Sahabat, tampaknya suasana mendung lagi. Nah, ini di depan kita ada asrama polisi lagi. Ada juga masjidnya itu dibuka untuk umum. Masjid At-Taqwa namanya. Bagi kita yang kelelahan dalam perjalanan juga bisa singgah di sini karena dibuka untuk umum. Ini pintu gerbang utamanya di asrama polisi ini. Oh, di sini Brimob Batalion A Pelopor. Brimob Batalion A Pelopor itu pintu gerbang utamanya. Di daerah ini masih banyak pohon pinus yang tumbuh dengan suburnya. Sedangkan di sebelah kanan kita tinggal sedikit saja yang nampak dari jalan. Ketika kita menuju ke dalam sana, di tengah sana sudah beralih fungsi. Sudah tak ada lagi pohon pinusnya. Hati-hati lagi, tikungan tajam di depan. Sahabat well to do sekalian, sebentar lagi di depan kita ada merupakan jalur berbahaya atau jalur tengkorak. Jalur yang cukup bahaya dan kita harus waspada. Sebentar lagi kita akan sampai di jembatan dan tikungan Senapit. Di sini selain tikungan tajam dan jurang di tepi jalan juga sering terjadi kecelakaan. Juga di sini ada semacam mitos, cerita-cerita yang turun-temurun, baik cerita oleh warga setempat maupun cerita-cerita dari para pengendara, terutama sopir yang melintas di malam hari.
bahwa di sini ada mitos atau cerita yang cukup terkenal, yaitu hantu Halimah. Sahabat sekalian, persis di depan kita ini, di tikungan ini, beberapa hari lalu ada laka lantas juga antara bus Pelangi dengan Innova. Waktu masih dekat dengan Hari Raya Idul Fitri kemarin itu. Terus kita turun terus jalannya di sini. Di sini ada cerita mitos yang cukup seram. Ketika malam-malam di sini ceritanya sering muncul sosok putih atau sosok hantu Halimah, sehingga banyak kecelakaan terjadi. Jadi hantu Halimah ini sering dituding sebagai penyebab kecelakaan karena mengganggu konsentrasi para pengguna jalan. Sahabat sekalian, kita sekarang depan kita ini persis adalah dua jembatan, jembatan Senapit. Yang di kanan kirinya ini adalah jurang yang cukup dalam, di bawahnya ada sungai. Tampaknya jembatan ini sedang dilakukan pengecatan oleh para pekerja, sahabat. Coba kita tengok jurang yang ada di depan sana apakah dalam. Sahabat well to do, begini pemandangan di antara kedua jembatan. Ketika saya menuju ke jembatan ini, tiba-tiba lalu lintas sangat sepi, sahabat sekalian. Kita akan menengok jurangnya yang ada di sini seperti apa. Ini lagi dilakukan pengecatan oleh para pekerja. Jadi cat ini baru. Ini cat ini baru. Seperti ini kondisinya, sahabat sekalian. Ada sungai dengan airnya yang jernih. Ini kenapa besinya rusak ya? Apa bekas tertabrak mobil atau memang dirusak? Nah, seperti ini suasananya, sahabat sekalian. Di jembatan ini sangat terkenal angkernya kalau malam hari. Banyak kecelakaan-kecelakaan terjadi di wilayah sini, terutama di bagian atas sana. Seperti ini kondisinya. Sahabat well to do sekalian, tampak di depan kita sebuah truk yang sedang menanjak di tikungan Senapit yang cukup berbahaya ini. Kita berada di belakang truk itu harus hati-hati. Ada juga sebuah mobil yang ada di depan. Kita harus berhati-hati, sahabat sekalian. Nah, inilah tikungan yang sangat berbahaya itu, sahabat sekalian. Jadi kita di sini harus hati-hati. Kalau truknya nggak kuat, maka truk akan mundur. Kita lihat tanjakannya, tikungannya. Sangat berat terasa, sahabat sekalian. Ini nah yang disebut dengan tikungan Senapit. Dulu sebelum ada pagar dengan roda-roda ini, banyak mobil yang sering kelewat ke depan sana masuk ke jurang, baik truk maupun bis. Sementara sekarang sudah cukup aman. Ini tikungannya. Sahabat well to do sekalian, kali ini saya lagi berada di tepat di tikungan Senapit. Di depan itu adalah jembatan yang sudah tadi kita lewati. Dan ini adalah tikungan yang sangat berbahaya itu.
Dan sayangnya di sini banyak sampah-sampah. Ini di depan ada juga truk yang lagi lewat juga di sini. Jadi tikungannya memang cukup berbahaya apabila rem blong di sini. Jadi pagar ini yang ada roda-rodanya ini adalah apabila terjadi kecelakaan untuk menghindari kerasnya benturan, jadi memutar lebih aman sedikit daripada tidak ada. Di Senapit ini ternyata juga banyak untuk tempat membuang sampah para sahabat sekalian. Biasanya di sini kalau sore hari tampak banyak sekali monyet. Mungkin di daerah depan sana nanti banyak monyet. Biasanya monyet-monyet itu ada di sampah-sampah sini. Ini adalah tikungan yang sangat berbahaya di Aceh Besar ini, sahabat. Ini juga ada sebuah truk yang sedang melintas yang cukup berat. Sahabat sekalian, kita lanjutkan kembali perjalanan menuju ke Sare, Kabupaten Aceh Besar. Di sini sekarang udara sudah terasa sangat sejuk atau sudah cukup dingin karena di sini sudah merupakan pegunungan. Jalan mulai rata namun tetap berliku-liku. Dan jalur ini merupakan jalur perbukitan. Di kanan dan kiri jalan berupa perbukitan yang indah. Sebenarnya sekitar jalan ini aslinya dulunya adalah hutan lindung berupa hutan-hutan pinus. Sekarang banyak yang sudah digarap oleh masyarakat setempat untuk ditanami tanaman produktif seperti coklat, pisang, jagung, singkong, kemiri, dan sebagainya. Ini adalah truk tadi yang syarat dengan muatan, terus berjalan pelan di lintasan yang berkelok-kelok dan cukup menanjak. Kita salip saja ya. Jalannya sangat bagus di sini. Sahabat sekalian, sebentar lagi di depan sana kita akan ketemu sentra penjualan dan produksi aneka keripik. Keripik singkong, keripik pisang, keripik sukun, dan sebagainya. Dan juga aneka kue khas daerah lokal sini. Ada juga tape, dodol, dan sebagainya. Nanti di kanan kiri kita berderet kedai-kedai penjual dan produksi aneka keripik dan kue, sahabat. Truk ini pelan-pelan sekali, kita salip lagi sahabat. Yuk lanjut terus. Nah, tampak di sini sudah mulai ada bangunan atau kedai yang menjajakan keripik. Tapi kita belum sampai di pusatnya. Kita jalan terus ya sahabat sekalian.
Yuk kita lanjutkan lagi. Masih di jalur Banda Aceh Medan. Ini di kawasan Sare Aceh Besar. Sebentar lagi kita akan bertemu kawasan sentra aneka keripik. Nah, ini sudah mulai tampak kedai keripiknya. Dan sebentar lagi akan banyak deretan kedai keripik di kanan kiri jalan. Dan ini bisa menjadi alternatif oleh-oleh untuk keluarga kita di rumah ketika kita baru bepergian dan melewati jalur ini, Sare. Maka banyak oleh-oleh yang bisa kita bawa pulang. Sahabat sekalian, pemandangan tak bosan-bosan kita lihatnya. Menghijau menyegarkan mata dan udara sejuk yang menyegarkan jiwa. Sahabat sekalian, kita sudah sampai di kawasan produksi aneka keripik. Tampak para pedagang yang lagi menggoreng dan menjajakan aneka keripiknya. Sesekali mereka menawarkan dagangannya dengan mengatakan pioh-pioh, alias kita disuruh mampir untuk singgah dan membeli keripiknya. Ini yang tampak di sebelah kiri kita. Namun sebentar lagi di depan sana kedai-kedai akan berderet di kanan kiri jalan dengan pajangan aneka keripik dan kue yang menggugah selera. Di sini sekarang sebelah kiri tidak ada kedai karena berupa tebing, tapi di sebelah kanan banyak juga kedainya. Nah, di sini sudah di kanan dan kiri jalan sekarang semuanya berupa kedai keripik. Dan di sini ada sebuah kedai keripik yang menurut pantauan well to do nggak pernah sepi pengunjung, yaitu kedai keripik Cek Sam. Dan itu ada di depan kita. Di sini menggunakan sistem swalayan. Kita bisa memilih sendiri keripik-keripik itu yang kita suka, kemudian ditimbang. Sahabat sekalian, kita masih di kawasan Sare Aceh Besar, di sentra industri aneka keripik. Di sini kebanyakan keripiknya langsung digoreng di tempat. Kita bisa beli dalam keadaan panas-panas atau hot. Semua jualan keripik dan aneka kue. Ada tape, ada dodol, bengkuang, ketela warna merah, dan masih banyak lagi. Sebentar lagi kita sampai di Sare. Kita akan berhenti di Masjid Sare untuk beristirahat sebentar, karena sudah cukup jauh perjalanan kita. Ini di sini juga cukup ramai, banyak mobil travel L300, Hiace dari daerah Aceh lain yang mampir di kedai ini untuk sekedar istirahat, makan, sholat, dan mencari oleh-oleh. Nah, di Sare ini sekarang juga sudah ada Indomaret loh. Belum lama, baru sekitar 2 bulanan. Sebentar lagi kita sampai di Sare sahabat sekalian, dan akan mampir di Masjid Sare. Kita sudah sampai di Sare sahabat. Di Sare ini ada sekolah pertanian atau SMKPP Sare. Sekolahnya gratis. Ada juga tempat kuliahnya. Sebelah kiri kita ini adalah SMKPP Sare di balik Gunung Selawah. Tempatnya sejuk. Sekolah pertanian di Aceh masih sangat cocok karena masih banyak kesempatan bertani, karena masih banyak tanah kosong sahabat. SMKPP Sare di depan kita, sebentar lagi kita sampai di Masjid Sare.
dan beristirahat sebentar. Masjid Sare ini memang sangat pas untuk beristirahat karena posisinya di tengah-tengah antara Pidi dan Selimum. Udara juga begitu sejuk, apalagi airnya di kolam masjid maknyes dinginnya, sehingga pengunjung betah berlama-lama istirahat di masjid ini. Nah, inilah Masjid Sare, sahabat. Masjid Sare juga sedang direnovasi, yaitu membuat bangunan tambahan berupa 2 menara yang tinggi di depan masjid. Satu menara di sebelah kanan masjid sudah siap dan tampak megah. Sementara yang satu lagi masih dalam proses. Masjid ini tampak sangat rapi dan bersih, nyaman untuk beristirahat. Dan dinding masjid juga dibiarkan tanpa dinding dan kaca di beberapa bagian. Jadi udara dingin langsung masuk ke masjid. Di sini juga tidak terpasang kipas angin karena udara sudah cukup dingin, sahabat sekalian. Di depan masjid ini area parkir juga cukup luas. Ada juga sebatang pohon durian yang biasanya berbuah lebat di depan masjid ini. Di samping masjid juga ada aneka tanaman hias yang dijual, tepatnya di samping tempat wudhu. Di depan masjid dan area parkir juga banyak pedagang yang menjajakan aneka jajanan seperti jagung rebus, ada kacang rebus, ada tape, bengkuang, dan sebagainya. Mereka berkeliling menawarkan ke para pengunjung yang sedang beristirahat di masjid. Sahabat Well To Do sekalian, setelah kita istirahat sebentar di Masjid Sare yang nyaman ini, kita lanjutkan perjalanan sedikit lagi ke arah depan. Kini kita masih berada di kawasan Masjid Sare Aceh. Kita akan lanjut perjalanan ke arah Medan sana. Sahabat Well To Do, ini jalannya mulai menurun terus. Kalau tadi banyak menanjak, di Sare kemudian rata, sekarang menurun terus-menerus. Di sebelah kanan kita ini ada SMP Negeri 1 Sare. Dan kita juga akan mengisi bensin karena minyak atau bensin sudah mulai menipis. Di sini jalan terus menurun, sahabat. Di depan lagi sebentar lagi ada Tower Cafe atau Banda Seafood. Tower Cafe ini semacam restoran yang sebenarnya induknya ada di kota Banda Aceh. Dan Sare ini tampaknya menjadi restoran atau rumah makan yang paling besar dan cukup bergengsi, dengan menu andalan aneka masakan seafood dan kopi Arabica. Ada aneka macam seafood seperti kepiting, cumi, udang, dan sebagainya. Di depan kita ada Seafood Tower Cafe. Sahabat sekalian, setelah kita melewati Banda Seafood ini, kita akan ketemu pom bensin. Nah, ini adalah tower kafenya. Di sini ada pom bensin. Kita lewat aja dulu ya. Sahabat Well To Do sekalian, kita masih di jalur utama Trans Sumatera, Banda Aceh Medan. Ini adalah jalur utama menuju kota Medan.
Dan bila diurut terus sampai ke Palembang, Padang, dan akhirnya sampai ke Lampung dan bisa menyeberang menuju Jakarta. Di depan sana sebentar lagi kita juga akan ketemu sentra aneka keripik lagi. Sahabat Well To Do, ini ada bangunan Puskesmas Sare yang baru dibangun dan sudah beroperasi. Jalanan terus menurun dan berkelok-kelok dengan tikungan-tikungan mesranya. Pemandangan juga cukup indah di sini. Di jauh sana tampak perbukitan yang biru. Walau masih mendung, tapi sekarang matahari sudah bersinar dan langit biru mulai menampakkan dirinya. Di depan sana tampak bukit membiru kehijauan yang indah. Jalannya menurun dan banyak tikungan, sahabat. Dan sekarang kita sudah sampai lagi di area produksi aneka keripik. Tak jauh beda dengan yang sebelumnya. Di sini juga diproduksi dan dijajakan keripik dan aneka kue yang hampir sama jenisnya. Banyak sekali deretan kedai yang memproduksi dan menjajakan aneka keripik dan kue di sini. Kebanyakan berada di sebelah kiri. Pokoknya di sepanjang jalan ini berderet kedai-kedai keripik dan sesekali di antara deretan kedai itu ada juga kafe dan rumah makan. Langit sudah nampak mulai cerah. Sini juga ada rumah makan Aceh Baru, sahabat. Cukup asri tempatnya. Dan di depan ini ada juga warkop yang cukup terkenal dan cukup ramai di sini. Nah, ini Cikgu Kopi. Sedikit lagi ke depan sampai ke Tahura, baru kita akan putar balik dan kembali pulang ke rumah. Jadi kita sudah melakukan perjalanan sekitar 50 atau hampir 60 km. Sahabat Well To Do sekalian, di depan kita ini ada truk bermuatan yang berat. Dan jalannya di sini cukup bagus, namun belok-belok tadi. Dan di kanan kiri banyak pohon-pohon tumbuhan yang membuat pemandangan tambah nyaman. Dan asap-asap kendaraan masih banyak diserap oleh pohon-pohon yang ada di sekitarnya. Ini hutannya masih cukup terjaga. Sahabat Well To Do sekalian, jalan terus berbelok-belok. Kita harus berhati-hati
karena lalu lintas cukup padat merayap. Truk tadi berjalan pelan sekali karena berbeloknya sangat tajam. Kebun sawit yang tampaknya sudah mulai berbuah. Jalan berliku-liku, terus berliku-liku. Jalannya terus berliku-liku, sahabat sekalian, seperti liku-liku kehidupan yang penuh dengan aneka warna, aneka rasa. Banyak pohon yang suasana termasuk juga alam. Ceritanya di daerah sini kalau kita mau berkunjung ada air terjun, namun harus turun ke hutan sangat jauh di sana. Mungkin suatu saat nanti kita bisa turun untuk menjelajahi air terjun Tahura. Nah, sahabat sekalian, kita sekarang sudah sampai di kawasan Tahura, Taman Hutan Raya. Jadi di sini sebenarnya adalah hutan-hutan milik negara, namun sekali lagi sudah banyak masyarakat yang memanfaatkan lahan-lahan di sekitarnya untuk bercocok tanam dengan tanaman-tanaman yang berproduksi. Adalah wilayah Tahura. Wilayah Tahura ini di sini sudah merupakan perbatasan antara Aceh Besar dengan Sigli. Banyak truk-truk besar di sini. Lalu lintas cukup ramai. Nanti kita akan berhenti di perbatasan antara Aceh Besar dan Sigli. Tidak jauh di depan lagi. Ini pas tikungan ini, di sini ada kantor Tahuranya. Nah, itu di situ ada tulisan Taman Hutan Raya, Dinas Kehutanan. Kita juga pernah mengeksplor Taman Hutan Raya ini. Nah, sahabat sekalian, di depan itu adalah perbatasan antara Aceh Besar dengan kota Sigli. Jadi kita cukup sampai di sini saja perjalanan. Kita akan putar balik. Nah, ini sahabat sekalian, ini adalah tugu perbatasan kota Sigli. Sahabat sekalian, demikianlah jalan-jalan sambil ngevlog kali ini yang kita mulai dari Selimum, Lembah Selawah, kemudian sampai ke Sare dan berputar balik di perbatasan Aceh Besar Sigli. Sekarang kita sudah berputar balik ke arah Selimum lagi. Demikian vlog kali ini, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Dan jangan lupa dukung channel ini terus dengan cara like, share, dan komen ya sahabat sekalian. Dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.